Pantas KKB sulit ditaklukkan. Ternyata orang ini penyuplai senjata ke KKB. Polisi kembali menangkap seorang warga Maluku atas kasus penyelundupan senjata api dan ratusan amunisi ke Papua. Pria inisial D ditangkap di kampungnya, Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku lalu menggelandang pelaku ke kota Ambon untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Krimum Polda Maluku, Kombes Andri Iskandar, mengatakan pria berinisial D kini sudah ditetapkan tersangka. Sudah ada tambahan lagi satu tersangka, inisialnya D, ditangkap kemarin di Sapurua, ujar Kombes Andri kepada Kompas.com. Adapun penangkapan terhadap tersangka D dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan dan memperoleh keterangan dari 5 tersangka yang sudah ditahan. Sementara D ditangkap karena ikut membantu 5 tersangka lainnya dalam usaha menyelundupkan 2 pucuk senjata dan ratusan amunisi ke Papua. Perannya ikut membantu para tersangka, katanya. 5 tersangka yang sebelumnya ditangkap karena terlibat dalam kasus tersebut, yakni MP, DS, PC, PS, dan NT. Itu berdasarkan hasil penyelidikan, kan kita sudah masuk penyidikan ini, katanya. Soal tujuan penyelundupan senjata api dan ratusan amunisi tersebut, Andri mengaku masih terus menyelidikinya. Menurut dia, pihak yang memesan senjata dan amunisi tersebut berada di Papua dan hingga kini belum berhasil ditangkap. Ia juga belum mau berspekulasi apakah senjata api dan ratusan butir amunisi tersebut akan diselundupkan ke pihak KKB. Tidak tersangka yang di Papua kan belum kita tangkap, jadi belum tahu tujuan memesan senjata untuk apa. Yang jelas pemesan senjatanya dari sana. Saya tidak bisa menduga-duga, jadi harus berdasarkan fakta, ungkapnya. Ia pun memastikan bahwa apapun jual beli senjata api secara ilegal tanpa izin merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Tujuan ya bisa dimungkinkan seperti itu. Tapi yang jelas, menguasai senjata api, mau untuk digunakan atau tidak digunakan, tapi menguasai senjata api tanpa izin kan keliru, katanya. Sebelumnya, aparat TNI dan Polri menangkap 5 orang warga Maluku Tengah karena terlibat dalam bisnis penyelundupan senjata api. Dari 5 tersangka, 2 tersangka MP dan DS ditangkap oleh personel Intel Kodam ke-16 Patimura di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Keduanya ditangkap bersama barang bukti 2 pucuk senjata api, 371 butir amunisi, berbagai jenis dan 3 buah magazin. Selanjutnya, 3 tersangka lain, PC, PS, dan NT, ditangkap polisi di 3 lokasi berbeda. PC dan PS ditangkap di Desa Waipia, Kecamatan Teon Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan NT ditangkap di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Adapun 2 pucuk senjata api dan ratusan amunisi itu dipesan oleh seorang warga Maluku yang berdomisili di Nabire, Papua. Pembasmian KKB dimulai. Kawasan segitiga hitam KKB jadi sasaran utama TNI. Inilah kawasan segitiga hitam yang menjadi markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Satgas dari prajurit TNI pun telah dikerahkan ke Tanah Mutiara Hitam untuk menumpas OPM. Kawasan yang disebut segitiga hitam menjadi fokus prajurit untuk memberantas KKB. Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbengis. Lantas di manakah wilayah yang disebut segitiga hitam itu? Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip dari gri.id, dari antara news, 3 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya, dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya
dan Puncak merupakan dua kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya, Kabupaten Lanijaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lanijaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan, atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lanijaya ataupun ke Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika tiga kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di Lanijaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi, pimpinan Lekaga Tengah Mati Telenggen dan Kalenap Murib. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata Kapolda Papua. Polda Papua mengklaim bahwa yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh serta melakukan kekerasan. Sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda. Operasi khusus menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB. Polda Papua berencana membuat operasi khusus penegakan hukum di 3 kabupaten yang dijuluki segitiga hitam tersebut. Operasi yang dimaksud hampir sama dengan operasi yang saat ini sedang berlangsung di Poso. Apalagi pasca kejadian di distrik Sinak yang menyebabkan 4 karyawan PT Modern Group tewas tertembak oleh KKB, membuat Menko Polhukam langsung angkat bicara bahwa daerah Puncak dan sekitarnya akan dijadikan daerah operasi khusus seperti di Poso. Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB, ujarnya. Pasca kejadian penembakan di distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua, Sinak Mulia. Komnas HAM ini selalu bicara tentang hak asasi manusia, dan saat ini ada kejadian dengan korban masyarakat sipil. Silahkan Komnas HAM mengartikan hal ini, ujarnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.